5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Santuy. Okay. Asik. Kenalin, aku Muhammad Alif Ilmi Yagusa dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2D Politeknik Negeri Madiun. Oke, dan kenalin, nama aku Dimas Yoga Putra dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2D Politeknik Negeri Madiun. Oke, hari ini kita bakal bincang-bincang santuy aja nih ya, terkait pengalaman kita di Politeknik Negeri Madiun. Jadi kita adalah mahasiswa semester 2 di Politeknik Negeri Madiun yang tentunya udah punya sedikit pengalaman nih ya berkuliah di Politeknik Negeri Madiun ini. Dan kebetulan hari ini saat kita rekaman video, yaitu pada tanggal 6 April 2022 adalah hari di mana pengumuman SNMPN bagi adik-adik kelas 12. Asik. Jadi hari ini kita mau mengucapkan selamat bagi seluruh adik-adik yang lolos baik di Politeknik Negeri Madiun maupun di Politeknik Negeri lainnya. Terus untuk yang belum lolos, jangan langsung kecewa, jangan langsung menyerah ya. Coba lagi. Coba lagi karena masih ada jalur lainnya. Oke, mungkin kita udah nyiapin beberapa topik pembicaraan di Bincang Santai kali ini. Langsung aja ya ke topik pertama, yaitu cerita perjalanan masuk PNM. Karena mungkin setiap orang tuh punya pengalaman dan ceritanya yang berbeda. Kan pastinya seleksinya juga berbeda. Lalu bagaimana effort kita buat bisa masuk ke Politeknik Negeri Madiun ini sendiri? Mungkin dari Alif bisa berbagi pengalamannya. Oke. Mungkin aku ceritain dari tes yang pertama ya, yaitu tes SNMPN. Waktu itu aku ikut SNMPN karena kebetulan sekolahku kayak ada ngasih kesempatan gitu. Ya udah, akhirnya aku ikut aja. Cuman sayangnya aku nggak lolos. Oh gitu, jadi udah sempat ikut seleksi SNMPN ya? Iya udah sempat, cuman ya gitu nggak lolos. Mungkin emang belum rezekinya kali ya. Oke, sama-sama. Aku juga udah ikut SNMPN tapi juga nggak lolos karena kebetulan waktu itu aku juga nggak pilih Politeknik Negeri Madiun. Jujur aja aku emang nggak pilih Politeknik, jadi akhirnya aku nggak lolos. Pilih sih tapi di pilihan kedua dan ketiga, jadinya nggak lolos. Oke, lanjut. Terus habis itu setelah beberapa hari pengumuman SNMPN itu kan ada pengumuman tes SBMPN. Iya benar. Ya udah aku langsung ikut aja dong tanpa pikir-pikir lagi. Terus awalnya itu ya lancar-lancar aja sih. Cuman sayangnya nggak lolos lagi. Oh, belum rezeki. Ya, masih belum rezeki. Kira gimana? Ikut tes mandiri dong? Iya, ikut tes mandiri. Gara-gara waktu itu dikasih rekomendasi dari temanku. Katanya, Liv, kamu ikut mandiri aja, siapa tahu rezeki kamu gitu. Ya udah dong, aku langsung ikut tes mandiri. Awalnya sih ya juga lancar-lancar aja. Nah, tapi akhirnya pas pengumuman itu aku akhirnya bisa lolos. Oh gitu. Jadi sebenarnya nih lewat jalur mandiri ini udah pilihan terakhir atau mungkin masih ada rencana lagi di daftar yang lain? Kalau untuk kuliah sih itu udah keputusan terakhir sih. Dan terakhir dan alhamdulillahnya lolos, jadi emang rezeki. Iya, lolos. Terus aku dulu itu mikirnya gini, habis tes mandiri itu kan aku mikir gini, ya udah ini emang udah keputusan terakhirku gitu. Kalau misalkan tes mandiri ini nggak lolos, ya udah lanjut kerja aja gitu. Mungkin kuliahnya bisa tahun depan atau tahun depannya lagi gitu. Terus kalau Dimas gimana nih? Oke, masa aku doang yang cerita nih? Oke, kalau aku sendiri kan tadi udah sempat nyinggung dikit ya tentang SNMPN, aku nggak lolos. Gimana ya? Waktu itu aku pilihan satu bukan di Politeknik Negeri Madiun, jadi adalah di dan pilihan 2-3-nya di Politeknik Negeri Madiun. Tapi kayaknya aku juga nggak lolos ya. Mungkin karena Politeknik Negeri Madiun nggak mau jadi pilihan kedua nih, makanya aku nggak lolos. Tapi aku lumayan seneng sih. Beberapa dari temenku ada yang lolos di SNMPN, jadi kayak udah ada temen juga sih yang udah lolos di Politeknik Negeri Madiun saat itu. Lalu lanjut ke SBMPN ya, tentang cerita SBMPN itu aku dapat info dari kakak kelas yang juga kuliah di Politeknik Negeri Madiun. Mungkin kalau Mas Renal lihat ini, halo Mas Renal. Jadi Mas Renal yang
yang ngasih info ke aku tentang SBMPN ini. Akhirnya aku juga daftar SBMPN. Dan kebetulan SBMPN itu jadwalnya setelah, kalau nggak salah setelah pengumuman UTBK SBMPTN, dan aku juga nggak lolos di UTBK. Jadinya aku ikut Sayang sekali ya. SBMPN, tapi alhamdulillah rezekiku jadi aku lolos lewat jalur SBMPN. Gitu sih kalau aku. Asik. Udah gitu ya Kak Mungkin ya. terus ya, mungkin kita bisa masuk ke topik selanjutnya, yaitu first impression masuk Politeknik Negeri Madiun. Aku mau tanya nih, Dimas, gimana sih first impression kamu pas waktu masuk Politeknik Negeri Madiun? Oke, first impressionku ya, pandangan pertama itu, jujurnya aku nggak tahu kalau ternyata tuh di Madiun ada perguruan tinggi negeri gitu. Ya, aku ya juga gitu. Itu kan, padahal kamu kan ya orang Madiun malah nggak tahu. Iya, sama. Aku orang Ngawi ya, kan at least itu sebelahan sama Madiun, tapi aku juga nggak tahu di situ ternyata ada perguruan tinggi negeri. Jadi karena pertama aku juga tahu tuh dari kakak kelasku ya, Mas Renal tadi ya, dia kan kuliahnya di Politeknik Negeri Madiun. Akhirnya kan aku mikir, ternyata di Madiun ada nih Politeknik Negeri gitu. Ini aku kan nyoba-nyoba daftar. Jadi sebenarnya aku pun daftar ke Politeknik Negeri Madiun tuh aku nggak tahu Politeknik Negeri Madiun tuh isinya tuh jurusan apa aja, prodi apa saja. Bahkan kampusnya sendiri aku juga nggak tahu kayak apa. Aku pokoknya daftar aja gitu. Ya kayak gitulah mungkin. Gimana mungkin kalau Alif? Kalau aku sih mungkin sama sih. Aku tahunya Politeknik Negeri Madiun itu ya dari sekolah SMK aku dulu. Begitu. Yang waktu tes SNMPN gitu. Wait a minute. Who are you? Kan rumahmu deket sama kampus 1, nggak tahu masa? Ya nggak tahu sih. Parah. Mungkin mainku kurang jauh ya kali ya. Main kurang jauh itu berapa meter dari rumah? Sebelah rumah cukup jauh itu. Terus gimana? Ya udah sih gitu ya. Mungkin jadi sama-sama ya, kita berdua tuh sebelumnya belum tahu kalau ternyata tuh ada perguruan tinggi yang negeri gitu di Madiun. Ya. Tapi enak loh Alif, maksudnya kamu bisa lolos di perguruan tinggi negeri apalagi di kota kamu sendiri. Iya sih. Jadi kan kamu nggak perlu biaya kos, biaya lainnya ya. Iya. Tapi ya itu sih, perjuangannya nggak main-main sih. Iya benar. Sampai ikut 3 tes. Sampai 3 tes. Totalitas berarti. Iya. Konsisten. Kalau tadi kan kita mungkin kan bahas itu ya. Mungkin kalau first impression kita waktu pertama lihat kampus pas kita udah tahu nih, kan sebelumnya kita nggak tahu, itu gimana? Waktu aku lihat sih, wah gede juga ternyata ya. Terus setiap jurusan itu kan ada gedungnya masing-masing gitu. Iya, ada gedung sendiri ya tiap jurusan. Nah, terus yang pernah aku masukin kan gedung administrasi bisnis. Terus pas aku masuk ke gedungnya itu kok, wah gede banget gitu. Terus ada liftnya juga kan. Benar-benar. Habis itu ruangannya ber-AC. Nah, cuman sayangnya nggak ada sih, kantinnya gitu. Oh iya bener banget nih. Ya. Mungkin buat para petinggi-petinggi Politeknik Negeri Madiun nih, siapa kali ya adalah ya yang nonton video kita. Mungkin lah kalau ada yang sabilah itu diadain kantin. Nah, sabilah. Kan mahasiswa nggak ada tempat jajan, terus gimana nih? Nah, jajan makanan loh ya, bukan jajan apa. Oke. Iya. Oke, jadi aku juga sih pertama tahu itu ternyata Politeknik Negeri Madiun udah ada 2 kampus ya. Yang kampus 1 yang di Jalan Kayu dan yang kedua di Ring Road yang tadi diceritain Alif. Jadi pas aku tahu tuh ternyata Politeknik Negeri Madiun tuh gedung perkuliahan yang di kampus 2 itu gedung baru ternyata. Ya baru. Ya, jadi di situ ada 3 gedung di kampus 2 itu, gedung administrasi bisnis, lalu gedung jurusan akuntansi dan juga gedung teknik. Dan betul yang dibilang Alif tadi, kampusnya baru, gedungnya baru, kelasnya baru, dan kita masuk ke sana tuh bener-bener kayak gimana ya, ngerasain kampusnya tuh bagus banget pokoknya. Iya, kayak di mall gitu lah. boleh, bener. Terus lanjut kali ya ke pengalaman selama PKKMB. Jadi kan kita sebelumnya udah lolos nih, terus kita udah tahu, sebelumnya dari kita belum tahu Politeknik Negeri Madiun itu apa, terus gedungnya kayak gimana, terus kita udah tahu. Sekarang kita bicara tentang pengalaman selama PKKMB. Jadi waktu itu kita PKKMB itu di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah bulan itu.
Ya, gimana? Pengalaman dari Alif PKKMB itu gimana? Anu sih, gimana ya? Acaranya itu seru-seru aja sih. Cuman agak bosen gitu. Seru tapi Jadi bosan kadang, nih. iya. Jadi Bener. kadang tak sambil ngapain gitu. Misalnya kayak beli jajan, beli es gitu sih. Sempet-sempetnya. Oh, jadi waktu itu ikut yang PKKMB online ya, dari rumah ya? Iya, online. Padahal kalau tahu kan kamu rumah deket dari Madiun bisa datang offline ya, kan ada, ya kan waktu itu PKKMB kan ada yang datang offline perwakilan ya? Iya, aja. Iya, tahu gitu kan kamu ikut harusnya offline. Rumah deket Ah, dari kampus satu, males. biasalah Astagfirullah. penyakit mager itu nggak tahu kapan kan ya. Oh iya, benar. Kalau aku sendiri sih, pengalaman PKKMB benar sih yang dibilang Alif tuh. Lumayan seru, mungkin ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat, tapi mungkin Terus waktu itu kayaknya juga ada gamenya ya. nggak tahu, lupa. Kalau nggak salah, anu sih itu. Apa yang grup-grup itu, yang buat video itu. Apaan? Lupa aku. Tuh, yang buat video itu. Jargon gitu. Terus buat video TikTok juga itu. Oh bener. Iya bener ya, dulu aku juga posting. Iya dulu waktu itu kan ada challenge ya, ada challenge TikTok, Ya, perkenalan gitu ya waktu challenge. PKKMB ya. Ya, Bener. Ya itu sih, dari aku kan nggak pernah tuh buat TikTok video kayak gitu. Jadi kayak, ya gimana ya, cukup mengasah mental sih. iya, malu banget sih asli. Bener. Apalagi aku tuh orangnya yang jarang banget posting di Instagram dan juga di Nah, TikTok sama apalagi. sih. Sama kan? Jadi kayak Sama. tiba-tiba tuh langsung posting gitu, ada TikTok, ada cover nyanyi juga kalau nggak salah. Iya, ada. Ya Sama kan? lagi itu kan habis cukur botak kan ya. Bener. Jadi gimana gitu. Sumpah bener. Iya, malu sih. Ya, bukan malu, tapi ya cukup mengasah mental. Bagus. Gimana ya? Mau Terus, lanjut ke topik selanjutnya kali? iya boleh. Selanjutnya aku mau tanya nih, gimana pendapatnya Dimas mengenai kuliah online? Wah, Kan kuliah. selama ini kan kita udah 2 semester ini ya. Iya benar-benar. Kita offline juga masih sedikit gitu. Sisanya online semua gitu. Nah, itu pendapatnya Dimas gimana? Oke, jadi aku cerita dulu ya. Jadi kan waktu itu kita masih pandemi ya, jadi kuliahnya itu Ya, masih online. iya. Setelah PKKMB itu sekitar awal September kita mulai perkuliahan online. Jujur aku lumayan kaget waktu itu karena gimana ya, cara belajarnya berbeda dari SMA. Mungkin kalau dulu aku di SMA itu sering gurunya tuh yang menyampaikan materinya langsung gitu. Iya, benar. Ya kan bener kan. Sedangkan di sini tuh Benar. kayak dosen tuh meminta para mahasiswanya, bukan meminta sih, mendorong para mahasiswanya agar bisa mencari materi sendiri, lalu membahas sendiri, dan mengembangkannya Ya. sendiri. Mungkin nanti dosen tinggal memberikan tambahan-tambahan dan juga arahan-arahan materi yang sesuai. Seperti itu Ya. sih. Lalu benar banget sih. terkait dengan kuliah online, karena juga belum deket ya sama teman-teman, ya gimana mau deket, orang kita baru online, paling cuma Nah, kan iya. juga, ya kan? Jadi Ya, aku susah banget sih itu. benar-benar, jadi satu kelas tuh aku belum ada yang deket, belum ada yang kenal deket jujur. Ya, sama sih. Terus tiba-tiba ada kayak pembagian kelompok gitu, aku juga kayak ngikutin aja gitu sih. Jadi kayak belum terlalu berani stick up gitu, kayak masih di mode wait and see gitu, nungguin dulu. Ada spektator gitu ya. Iya benar. Apalagi kita juga belum tahu sifat teman-teman kita tuh kayak apa gitu. Ya kan kita tahu cuman dari layar doang gitu. Ya, Sebelumnya kan kita juga belum sedekat ini, maksudnya belum gimana ya, seakrab ini gitu. ya. Dulu kita Masih juga canggung lah. Iya masih canggung. Aku ingat banget dulu waktu kita chat tuh kan pakai bahasa Indonesia formal banget gitu. Iya. Ada Alif chat benar. aku, Dimas gimana kayak gitu, aduh formal banget. Mungkin gimana kalau Alif nih pengalaman dari kuliah online-nya, awal kuliah Ya. online? Kalau aku sama sih. Terus aku juga kayak mikir gini, oh ini orang ini wajahnya jahat nih, pasti sifatnya juga jahat gitu. Oh gitu bener-bener.
ada yang wajahnya kayak judes gitu ya. Iya. Iya, mikirnya Padahal kayak aslinya sih baik banget sih ya. iya bener-bener. Ada lah beberapa emang kayak gitu. Ya ada lah. Terus habis itu pas kelompok tadi yang dibicarain Dimas, aku ya ngah-ngoh gitu sih, nggak tahu apa-apa gitu. Suruh ngapain, terus apalagi pas waktu pertama-pertama presentasi gitu. Kan ini kan disuruh mandiri gitu kan. Nah aku bingung itu, ini suruh ngapain, kok nggak ada kayak clue-nya gitu, tiba-tiba suruh cari materi. Iya Susah sih. bener-bener. Iya bener, dan kebetulan waktu itu kita dapat kita jadi satu kelompok ya waktu itu ya. Mata Ya kuliah kebetulan sih. dasar administrasi kalau nggak salah kita presentasi Iya, yang iya. pertama. Iya Iya benar. kan? Itu sumpah aku Iya. bener-bener masih canggung kayak 5 orang dan aku sama sekali belum kenal. Kita dalam satu grup membuat materi bersama, kita susun bersama itu bener-bener waktu itu tetap sih Zoom berlima buat disusun materi tapi diem-dieman gitu. Bener-bener Iya kayak benar formal banget. gitu semuanya. Iya iya. Iya bener-bener masih bingung ya mungkin waktu kuliah pertama apalagi kan ya itu tadi sistem pembelajarannya yang berbeda dari SMA dan juga SMK gitu. Tapi kalau sekarang udah kan ya, udah kayak cedek dekat Udah. sama teman. Udah akrab sekarang. Terus topik selanjutnya apa itu? Mungkin kita bahas tentang matkul dan dosen di semester 1 nih ya. Di semester 1 tuh ada matkul apa aja sih? Banyak sih, ada akuntansi, ada teknologi informasi, Oke. dasar-dasar administrasi. Mungkin kita bahas satu-satu dulu aja nih ya. Dari mata kuliah yang pertama banget nih. Mata kuliah pertama kita ada pengolah kata dan komunikasi dan waktu itu dosennya Pak Amrul kita. Kalau menurut Alif gimana nih tentang mata kuliah ini dan juga dosennya nih? Kalau untuk Pak Amrul sama Pak Amrul dulu siapa aja, yang- Pak Amrul dulu aja. Oh, Pak Amrul dulu. Oke. Kalau Pak Amrul sih menurutku ya enak-enak aja sih. Apalagi tugasnya enak banget ya. Enak ya. Enak. Cuman deadline-nya terlalu cepat gitu sih. Oke, bener. Iya, aku juga ngerasain gitu sih. Kita jarang banget sih ya Zoom kalau mata kuliah ini. Mungkin kita ada tugas-tugas, tapi deadline-nya lumayan cepat. Jadi kayak Cepet kita banget harus, sih itu. iya bener cepet banget. Dan waktu awal-awal karena aku ya tadi yang kita bilang belum akrab sama teman, aku nggak bisa ngerjain. Tapi aku mau tanya temen juga bingung. Aku mau tanya siapa Iya, gitu. bener. Nggak enak mau tanya Bener. teman. Sedangkan aku cari sendiri tuh juga susah gitu. Mungkin waktu awal-awal aku dapat mata kuliah ini tuh masih agak bingung gitu ya. Iya, benar. Lalu ke mata kuliah kedua nih, pengetikan. Kalau Alif gimana? Dosen kita dulu Pak Tausan nih, Pak Tausan. Oke. Kalau pengetikan ya. Kalau untuk mata kuliahnya sih sebenarnya aku suka-suka aja sih ya. Cuman untuk pengajarannya gitu kan kita kan kayak jarang diajar gitu kan. Oh bener. Nah, mungkin itu sih. Bener, aku juga lumayan sama sih. Kalau pengetikan tuh, kalau jujur aku waktu semester 1 belum terlalu, karena nanti ada ceritanya ya yang di semester 2 berkaitan juga. Kalau di pengetikan sih semester 1 aku belum terlalu kesulitan lah, karena masih beberapa tuh dasar dan juga Ya, dasar. jadi kayak materinya juga belum yang terlalu ketat. Expert. Iya, kita masih kayak penyesuaian gitu mungkin ya. Lalu tentang dosennya mungkin Aduh. Udah. Lanjut. Kita lanjut ke mata kuliah pengolah teknologi informasi nih. Dosennya Pak Nanang. Gimana kalau menurut? Wah. Kayaknya kalau favoritnya ini sih- Alif deh ini. Iya dong. Kalau PT ini wah favorit banget sih. Dosennya baik banget. Terus habis itu mata kuliahnya sih wah, cocok banget deh. Aku kayak ngerasa wah ini jalanin jago ini. Wah, ini udah kayak Alif tuh merasa expert banget ya kalau mata kuliah ini gitu ya. Wah iya sih. Lumayan bisa menguasai lah ya. Kalau Ya, aku lumayan. di pengolah teknologi informasi, ini aku salah satu matkul yang malah menurutku aku lemah. Gitu Waktu judulnya. seiring berjalannya waktu kan aku udah akrab sama Alif itu sering banget setiap matkul ini aku selalu kayak minta bantuan, mungkin minta tolong ke Alif buat ngajarin karena aku nggak terlalu paham juga tentang otak-atik komputer ini gitu.
Jadi mungkin bener juga nih, Alif nih seneng banget sama mata kuliah ini. Wah, iya dong. Mungkin lanjut ke mata kuliah pengantar bisnis nih, Pak Dodi. Gimana nih? Pak Dodi ya. Kalau Pak Dodi sih cara ngajarnya sih ya bagus-bagus aja sih. Cuman kadang kayak materinya nggak masuk gitu kalau aku. Oh gitu. Iya. Ya kalau itu sih tergantung orangnya ya. Ada Iya. teman-teman juga yang malah lebih paham. Kalau aku sih Pak Dodi karena pertama itu masih kuliah. Kita bahas yang kuliah online dulu ya. Iya, iya. Kalau Pak Dodi sih menurutku lumayan aku bisa masuk, tapi juga aku kurang aktif mungkin di mata kuliah ini. Jadi kayak Iya, aku sama. merasa aku bukan yang terlalu menguasai di mata kuliah ini. Jadi sama aku di mode wait and see. Aku jadi kalau mata kuliah ini sih cuma diem dan nyimak aja sih mungkin. Iya. Benar, Jarang benar. banget aku speak up di mata kuliah ini. Kalau dosennya sih menurutku enak sih dia. Friendly menurutku. Iya, benar. Enak ya. Lanjut Nah, ke wah ini kayaknya nih favorit semua nih, favorit hampir seluruh siapa tuh? mahasiswa nih. Mata kuliah pengembangan diri Bu Ina Syarifat. Waduh, Kan ini bener kan? favorit banget sih ini. Ya gimana kalau menurut Alif ini dari Bu Ina tuh gimana? Wah, sumpah kalau dosennya sih, wah, suka banget aku. Cara ngajarnya enak banget kan. Metode Gurunya belajarnya baik banget. Kalau metode ngajarnya sih, ya bagus sih. Aku juga bisa masuk gitu. oh gitu. Terus mungkin kalau semester 1 kan pelajarannya Bu Ina presentasi ya kayaknya ya. Iya bener presentasi. Nah, ya presentasi. Nah, cuman sayangnya itu sih presentasi. Jadi aku kayak kurang bisa masuk gitu. Oh gitu. Karena Oh, kan baru kalau aku sendiri sih di mata kuliah pengembangan diri ini sih seneng ya di semester 1 ini salah satu mata kuliah favorit dan menurutku aku bisa kayak menguasai materinya gitu. Jadi terkait metodenya dulu itu Bu Ina tuh membagi ya karena seluruh mahasiswa tuh dibagi materi yang akan dipresentasikan seperti itu. ya benar. Ada 2 kelompok dan juga setiap harinya setiap mata kuliah dia tuh ada 2 anak yang mempresentasikan hasil dari materi yang telah ia cari. Jadi menurutku kalau dari aku sendiri sih lebih masuk ya karena itu teman-teman yang jelasin ke kita dan juga kita yang menjelaskan ke teman-teman. Sedangkan nanti mungkin Bu Ina tuh ada tambahan itu di akhir mata kuliah gitu. Jadi Ya benar. bisa menambahkan materi-materi yang mungkin belum kita sampaikan gitu. Ya. Tapi at least ini dosen enak sih enak. Ya enak banget. Favorit ini favorit ini. Favorit jempol. Jempol. Mungkin lanjut ke materi pengantar manajemen nih Pak Muhammad Ali ini kebetulan Wah. DPA kita Dewan Pembimbing Akademik. Menurut Alif gimana nih? Kalau Pak Ta'ali ya, sebenarnya orangnya sih asik ya, baik. Benar. Cuman sayangnya. Tapi masalah mata kuliahnya, masalah materi-materinya aku no komen deh. Tahu sendiri mungkin teman-teman. Ya mungkin kurang lebih sama lah. Ya gitulah. Mungkin lanjut ke kewarganegaraan nih, Pak Ruli. Waduh. Ini salah satu dosen muda di Politeknik Madiun nih. Kalau aku sih ya, kalau sama dosennya sih ya cocok-cocok aja. Cuman aku dari dulu itu kayak nggak begitu paham tentang gitu. Pancasila, tentang PKN gitu. Jadi sebenarnya dosennya tuh enak-enak aja, tapi emang dari Alifnya sendiri nih ya, kalau terkait materi kayak gini tuh kurang masuk gitu ya? Iya, kurang masuk. Oh gitu. Kalau Dimas gimana tuh? Kalau aku sendiri sih kebetulan ini salah satu mata kuliah yang menjadi favoritku, karena dosennya juga enak, friendly, dia masih muda, dan juga cara ajarnya tuh enak. Lalu metode pembelajaran dia tuh hampir sama seperti Bu Ina ya tadi yang itu dibagi kelompok untuk mempresentasikan suatu materi dan nanti di akhir materi itu dari Pak Ruli akan menambahkan materi yang mungkin belum kita sampaikan. Dan kebetulan aku cukup senang sama materi dari kewarganegaraan ini karena aku juga suka banget materi-materi politik kewarganegaraan. Aku juga senang kayak nonton video-video dokumenter yang mungkin kan kala itu kan dibahas juga nih sama Pak Ruli. Awal perkenalan. Ya. Aku juga cukup tahu apa yang dibilang Pak Ruli seperti itu sih. Mungkin lanjut ke mata kuliah selanjutnya nih, dasar administrasi Pak Sugiantoro nih.
Ya, kalau Pak Subiantoro ini konsepnya hampir sama ya kayak Bu Ina sama Iya, Pak Ruli hampir sama. presentasi. Terus untuk dosennya sih baik banget sih, sabar banget sumpah. Sabar ya. Tapi ya itu sih, cuman karena presentasi gitu. Karena kan dari SMA kan belum ada kayak presentasi gitu. Jadi kayak masih belum bisa masuk gitu loh. Oh iya iya. Mungkin betul sih. Kalau aku sih sebenarnya enak-enak aja ya nih sama dosennya tuh enak pokoknya. Bukan dosennya bagi aku. Iya. Dosennya nih enak. Tapi mungkin aku juga kurang paham sama materinya. Tapi ini bukan kesalahan dari dosennya, tapi kesalahan dari aku sendiri. Emang aku tuh nggak paham sama materi-materi Iya. materi-materi dasar administrasi ini. Ya mungkin ada lah paham dikit-dikit, tapi kayak kurang mendalami gitu aja sih dari aku. Ya sama-sama. Mungkin lanjut ke mata kuliah akuntansi nih dengan dosennya Wah. Pak Rino. Gimana mungkin dari Alif nih kaitannya dengan mata kuliah akuntansi mungkin gimana? Jujur ya kalau akuntansi itu aku sebenarnya kayak sulit banget gitu kayak. Okay. Nerimanya sulit banget. Sampai sekarang pun aku kayak masih kesusahan gitu. Terus kadang kayak materi dari semester 1 itu kayak masih belum paham gitu sampai sekarang. Gitu. Iya Tapi gitu. semakin sekarang nih semester 2 kan kita juga ada akuntansi ya. Menurut Alif Iya, gimana nih? Semakin ke semester 2 ini apakah Alif semakin nggak bisa atau malah bisa nih menguasai materi-materinya? Justru semakin bisa dong. Bisa ya, tapi mungkin Iya. yang dulu di semester 1 mungkin masih kayak Ya masih agak kaget kesulitan. karena belum tahu ya. Iya benar. Emang dulu Alif waktu di SMK tuh jurusan apa ya BTW? Aku perkantoran kebetulan. Oh perkantoran, itu Iya. nggak ada ya kayak pelajaran akuntansi? Kalau nggak salah adanya keuangan sih. Oh Hampir gitu. mirip, cuman nggak seribet akuntansi. Oh gitu, jadi nggak Ya. sedalam materi dari akuntansi. Iya benar. Kalau Dimas gimana? Gimana ya? Apakah aku harus menjelaskan dari bijinya atau dari buahnya nih? Okay. Kalau mungkin kita bicara Pak Rino sih gitu ya. Iya benar. Kalau kita bahas dari bijinya sih, ini dosen yang peduli sih sama, aku bilang ini peduli sama Iya mahasiswanya. benar. Metode belajar beliau itu ya kayak itulah, mengajarkan dari bijinya. Jadi kita Biji. tahu materi itu benar-benar dari Benar. tapi kalau semester 1 cukup menantang sih, karena jujur aku Iya. sendiri akuntansi semester 1 juga masih kurang paham dan masih kaget mungkin ya. Iya Tapi benar. buat teman-teman yang dulunya dari SMK akuntansi sih udah biasa ya, tapi semakin ke semester 2 udah paham sih kalau sekarang, nggak Iya, paham. sulit yang dulu gitu. Terus ada lagi apa nih guys? Apa? Ada lagi atau enggak? Untuk dosen. Ada mata kuliah pendidikan agama Islam nih, gimana? Oh, pendidikan agama Islam. Dosennya siapa ya? Lupa. Pak Amin, Oh iya, Pak Amin. baru semester 1 kemarin udah lupa. Maaf, Pak. Pak Amin ya. Pak Amin sih jujur enak banget sih. Cara ngajarnya enak, orangnya baik. Terus habis Materinya itu juga enak ya? ya materinya enak. Terus habis itu kayak jamnya itu nggak sampai habis gitu. Jadi misalnya di jadwal 2 jam, tapi ngajarnya cuma sejam doang gitu. Iya benar. Tapi biar materinya nggak salah masuk gitu malah. biar nggak salah paham ya teman-teman. Jadi kayak walaupun kayak Pak Amin tuh nggak sampai selesai, maksudnya jam pengajarannya dia nggak sampai selesai gitu ya, tapi tuh materi yang disampaikan tuh udah paham semua gitu dari Iya benar. Jadi memang kayak beliau tuh menyampaikannya menurutku lumayan efektif gitu. Jadi bisa Ya. lebih cepat, lebih singkat, tapi juga tidak membuat mahasiswanya tuh bingung. Sama Aku kayak justru Alif, malah paham gitu. menurutku Pak Amin itu orangnya juga asik sih, enak gitu, nggak yang ribet-ribet gitu, dan materinya juga lumayan mudah dipahami. Ya, ringan gitulah. Ya, itu kita udah bahas semua ya buat terkait mata kuliah dan dosen di semester 1. Semester 1. Ini Terus ada ganti aku nih mau tanya, gimana? menurut pendapat Dimas, bagaimana tugas yang diberikan selama semester 1? Tugas ya mungkin ya. Tugas sih kebanyakan dari semester 1 itu, mungkin aku bahas satu-satu ya. Ada beberapa tugas itu presentasi, mungkin udah tahu ya, kita dapat deadline waktu gitu untuk menyusun materi itu 1 minggu gitu ya. Ya biasanya Mungkin kalau di awal-awal tuh masih kesusahan. Sebenarnya kesusahan tuh karena kita
komunikasi kita sama temen tuh belum seakrab kayak sekarang gitu. Ya, benar. Jadi Sama dulu belum kan, terbiasa. iya masih canggung dan belum terbiasa, jadi mungkin dulu tuh agak ada kendala di situ sih. Tapi semakin Iya. kesini kan juga udah kita semakin akrab, semakin paham. Jadi kayak Makin apa yang mudah. dosen gitu mungkin udah bisa, udah paham dan mudah. Lalu mungkin ada juga kayak deadline yang terlalu cepat gitu. Iya, Salah satunya benar banget. tadi yang mata kuliah pertama tadi menurutku Ya. benar deadline-nya cepat. Tapi memang bagus juga sih itu deadline cepat karena tugasnya tuh nggak yang terlalu banyak, tapi emang agak ribet. Jadi emang nggak terlalu banyak, emang itu tuh waktu yang diberikan kita bisa nyelesain sih sebenarnya. Ya. Jujur Terus biar bahkan, nggak numpuk juga kan? iya benar, kalau kita dikasih deadline lebih lama malah ada resiko itu tugas Ya, benar. numpuk gitu. Karena emang tugasnya tuh lumayan ribet gitu. Jadi kalau ada deadline lebih lama mungkin teman-teman tuh pada berpikir, alah nanti aja deh, masih ada deadline lama. Iya, ya, benar. Benar banget. Itu sih menurutku tentang tugas di semester 1. Gimana nih kalau menurut Alif nih? Kalau aku sih mungkin sama kayak Dimas ya. Tugasnya ya mungkin presentasi gitu-gitu aja sih. Terus ada tugas yang PTE pertemuan pertama kayaknya suruh nganu ya. Kayak kabel-kabel gitu. Oh iya bener. Itu langsung tugas kelompok kan, itu satu kelas. Iya, kelompok satu kelas. Bener. Cuman wah, susah banget sih itu. Apalagi Iya. kayak baru kenal gitu. Iya bener. Jadi waktu itu aku sendiri nggak ikut sih waktu buat offline-nya. Aku cuma bantu Edit ya. edit video kalau nggak salah ya. Edit. Ya itu tugas kelompok sih itu. Bener. Itu jadi gimana pengalaman Alif waktu tugas kelompok pertama nih? Apalagi teman-temannya kan pasti baru pertama ketemu nih. Kan waktu itu kan lakinya aku sama Nopal kan ya. Iya bener. Nah, untungnya aku sama Nopal itu udah kayak paham gitu. Oh iya. Aku sebelum kerja kelompok itu di rumah juga udah nyoba-nyoba gitu kan. Iya. Sampai beberapa kali emosi gitu karena lampunya nggak nyala kan. Terus akhirnya bisa juga. Terus akhirnya pas kerja kelompok itu lancar. Lancar ya tapi gitu. ya waktu kerja kelompok. Lancar. Oke, mungkin lanjut kali ya kita ke topik selanjutnya. Apa nih? Pengalaman masuk kuliah offline. Oke, kita offline itu sekitar pertengahan semester 1, setelah UTS seingatku, kalau nggak salah. Bener nggak? Iya. Ya, jadi tapi yang offline itu cuma beberapa matkul. Seingatku cuma ada 3 matkul, yaitu pengetikan Pak Tausan yang di kampus 1, lalu pengantar bisnis Pak Dodi di kampus 2, dan juga Pak Rino Tansi di kampus 2 juga. Itu mungkin cuma 3 itu sih. Yang lainnya itu masih online. Menurut Alif gimana nih? Pertama kali Alif masuk offline nih. Berarti kan ketemu langsung nih sama teman-temannya. Iya. Ya pertama kali gitu sih, kayak wah ini teman-temanku ini. Kok aku masih, kan waktu itu masih belum kenal ya kan. Iya benar. Jadi masih kayak diam-diaman gitu. Udah kenal tapi kayak kenal dari WA aja gitu loh. Iya, belum secara langsung gitu lah. Belum akrab, iya benar. Nah, terus ekspektasiku waktu kuliah offline itu bajunya bebas gitu kan, kayak kuliah-kuliah lain gitu. Ya, tapi ternyata malah ada seragamnya gitu. Ada jasnya juga. Terus itu aja sih mungkin ya. Kalau Dimas gimana? Kalau aku sih juga gitu ya. Dulu inget banget waktu pertama masuk offline tuh di kampus 1 ya. Pengetikan kalau nggak salah. Iya. Itu dibagi 2 sesi, aku di sesi pertama dan Alif itu sesi kedua. Dan itu juga pertama kalinya aku sama Dimas pertama kalinya gitu. Kita ketemu, dan aku sih ngerasa gini ya, di WA tuh kita udah lumayan, ya walaupun nggak akrab sekarang, nggak seakrab sekarang, tapi setidaknya kita udah lumayan akrab gitu, udah lumayan, ya gimana ya, udah setengah semester pastinya udah lebih sering chat lewat WA gitu ya, buat bahas-bahas tugas atau yang lain. Iya, benar. Tapi waktu pertama kali ketemu bener-bener, aku masih canggung, aku masih kayak belum terlalu berani speak up dan menunjukkan bagaimana sifat asliku gitu. Mungkin aku masih mode wait and see sih, bener. Ya. Padahal itu gimana gitu. Padahal itu tempat duduknya depan belakang loh. Bener. Malah diam-diaman gitu. Alif duduk di belakang, cuman aku aja. Soalnya memang habis itu kan aku juga langsung pulang ya, karena kita sesi 1 dan Alif sesi 2. Gitu sih. Dan selanjutnya kan kita di semester itu kuliah offline itu ada yang di kampus 2, itu udah lumayan dekat kita. Udah yang sering kayak disuruh ambil proyektor lah atau apalah, itu udah lumayan dekat. Emang yang baru pertama ketemu tuh aduh canggung banget, aku juga bingung mau ngomong apa gitu. Ya betul, benar. Jujur aku orang Indonesia
tapi bodoh bahasa Indonesia. Bener-bener aku Bener. bodoh banget. Bener. Udahlah, nggak usah mikirin waktu minimal 5 menit, kita udah waktu minimal, kita bikin maksimal aja, kita sebisanya berapa menit gitu. Akhirnya Wow. kita buat acara-acara bintang 1 ini. Itu sih salah satunya untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin kalau pastinya sih ya, Bu Yani kan menonton video